Angka stunting nasional tercatat 21,6%, masih jauh dari target 14% pada 2024 yang dicanangkan pemerintah. Seperti kata Mas Angga tadi, gimana mereka mendapatkan ya caranya? Pasti harus ada indeks kemahalan dong di situ. Transportasinya lebih mahal. Masa anak disuruh makan ikan melulu? Kan nggak mungkin. Satu minggu jadi pengiriman delivernya juga bisa dilakukan, nggak perlu tiap hari. Kalau kita bandingkan di Jawa ya mungkin bisa. Tapi kalau di luar ini kan saya lihat ketika diuji coba juga ini menurut saya malah kurang efektif lah. Dengan target yang itu kayaknya di luar kuasa kita. Yang ditakutkan adalah belum pernah nih diajak bicara, dikomunikasikan. Hai semuanya, teman-teman Gemes, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari Harahap dapat kembali hadir menjumpai teman-teman Gemes semuanya. Tentunya hanya di podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat. Persembahan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Dan podcast Gemes kali ini kita akan membahas mengenai apa kabar program MBG di banyak daerah. Nah ini menarik nih, mengingat program makan bergizi gratis ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi anak bangsa. Mengingat tantangan gizi Indonesia itu masih menjadi masalah yang sangat serius. Kalau menurut data nih ya teman-teman Gemes semuanya, berdasarkan studi status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022, angka stunting nasional tercatat 21,6%, masih jauh dari target 14% pada 2024 yang dicanangkan pemerintah. Di sisi lain, prevalensi anak usia sekolah yang belum terpenuhi asupan gizinya juga masih tinggi nih. Data Kementerian Kesehatan tahun 2022 menunjukkan hanya 47,7% anak usia sekolah yang sarapan dengan gizi cukup untuk beraktivitas nantinya. Nah, program MBG ini sudah jelas hadir untuk menjawab persoalan ini, tapi implementasinya di berbagai daerah ini berbeda-beda. Ada yang berhasil karena memang kolaborasi dengan lintas sektor, namun ada juga yang menghadapi berbagai masalah, misalnya masalah distribusi, keterbatasan bahan pangan lokal, hingga kapasitas dapur sekolah. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana ini mengatasi ini semua dengan narasumber yang ciami sekali. Ada yang ganteng dan juga ada yang cantik di depan saya. Ada Mas Angga Wira selaku Sekjen HIPMI. Apa kabar Mas Angga? Baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ganteng kan? Nah, depan saya ada yang cantik juga di sini. Ada Ibu Agi Beta Isnaini selaku pengamat kebijakan pemerintah. Apa kabar Ibu? Baik-baik saja Mbak Ai. Terima kasih. Oke, baiklah, semuanya kita dalam keadaan sehat. Kita siap membahas bagaimana program MBG di berbagai daerah ya, Mas Angga. Mungkin pertama saya ingin ngobrol-ngobrol, tapi kita saut-sautan aja nih ya di sini. Kita ngobrol cantik, jangan tegang gitu ya. Oke, Mas. Tadi kan saya suka menyebutkan memang beberapa. Kalau kita ngomongin target ini kan masih jauh ya, target MBG ini dibandingkan dengan target 2004 gitu ya, ada beberapa kesenjangan di sini gitu. Menurut data Pusat Statistik atau BPS tahun 2023 menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 45 juta anak usia sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Itu masih belum terpenuhi lah di sini bisa dibilang gitu. Kalau menurut Mas Angga selaku dari HIPMI, dari dunia usaha gitu ya, melihat ini tuh evaluasinya harus seperti apa sih? Ya, pertama kami memberikan apresiasi ya kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah punya gagasan yang luar biasa. Tentunya ini memang nggak mudah, tapi saya rasa ini langkah awal yang sangat-sangat perlu kita dukung secara penuh ya, baik ya. Karena memang kalau kita lihat selama Indonesia merdeka sampai saat ini baru program AI ini aja yang memang artinya kan presiden-presiden terdahulu sudah banyak mencoba misalnya dengan pemberian cash transfer misalnya. Tapi itu kan ternyata juga setelah dievaluasi banyak juga penyelewengan-penyelewengannya ya. Malah digunakan untuk judi online dan lain sebagainya. Padahal kan mungkin sejatinya cash transfer ini kan ditujukan untuk ya menopang ekonomi ya, tentunya untuk memberikan asupan makanan juga untuk anak-anak mereka gitu. Tapi faktanya ternyata ada aja ya diselewengkan dan itu cukup besar juga dan artinya
pemerintah Pak Prabowo ini memang kayak lihat ini memang fokusnya gitu kan bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, which is yang paling fundamental itu adalah masalah gizi. Di samping program MBG atau yang dilakukan oleh BGN kan sebenarnya punya program lain ya, terutama di sektor pendidikan. Tapi mungkin kalau kita fokus di soal gizi ini memang yang harus memang diperbaiki secara menyeluruh karena kita lihat juga kan banyak ketimpangan juga ya. Memang ada yang memang gizinya sudah berlebih tapi ada di juga beberapa yang kurang. yang memang belum terjangkau dan di sisi lain sebenarnya program ini mampu menggerakkan ekonomi lokal juga ya. Kalau kita lihat kan satu dapur ini kan satu bulannya itu kan kurang lebih bisa mengelola dana sekitar 700 hingga 800 juta rupiah ya. Ini kan artinya dampak ekonomi lokalnya juga cukup luar biasa. Hanya memang tentunya ini yang perlu kita evaluasi dari perjalanan ya kurang lebih hampir satu tahun ya. Ini kan udah akhir tahun ya. Nah ini kan perlu dievaluasi apa-apa yang sudah bagus terus diimprove, yang belum ya tentunya harus terus diperbaiki seperti Tapi kalau menurut Mas Angga implementasinya di tahun pertama seperti ini sudah sesuai atau masih gimana gitu? Kalau pandangan dari HIPMI? Menurut saya sih kalau dia dikasih penilaian ya mungkin kalau 100 ya mungkin nih ya masih di 70-an lah. Ya masih banyak yang tapi memang kita juga tantangan Indonesia ini kan kita negara kepulauan dengan luasan juga yang begitu luas, heterogenitas juga kita juga luas juga. Jadi mungkin tantangan-tantangan geografis, demografis ini juga memang harus ada menurut saya juga nggak bisa program ini nih homogen ya. Nah ini memang mungkin perlu kita diskusikan juga ya. Nggak bisa ini satu model, ini kan seolah-olah mohon maaf ya ini kita kritiki juga ya, maksudnya satu model apalagi mungkin dengan dapur-dapur terluar segala macem, very challenging sih menurut saya. Jadi memang menurut saya harus ada engineering lagi, harus ada ada formulasi sendiri lah, model-model yang berbeda juga gitu loh, nggak semuanya itu modelnya dengan membangun titik dapur juga, mungkin juga bisa dengan mungkin masakan-masakan yang mungkin siap saji yang bisa dideliver dan itu bisa bertahan 1 minggu gitu. Jadi nggak perlu pengiriman itu dilakukan tiap hari gitu. Itu kan pasti akan cost lagi gitu. Dan apalagi kalau misalnya membangun dapur di daerah-daerah terpencil pasti juga standarnya juga akan berbeda-beda juga. Jadi menurut saya dengan segala hormat ya baiknya memang pihak BGN mengkaji dan mengengineering lah ya dari program yang sudah berjalan ini. Setiap daerah pasti berbeda apalagi mungkin ya yang istilahnya itu dapur-dapur 3T ya. Menurut saya akan sangat tidak efisien kalau harus membangun dapur berbasis 3T menurut saya ya. Ini kan kita bisa diskusi mungkin tadi dengan makanan mungkin yang siap saji, yang frozen food gitu misal ya. Ini bisa tahan 1 minggu, jadi pengiriman delivernya juga bisa dilakukan nggak perlu tiap hari. Kalau kita bandingkan di Jawa ya mungkin bisa, tapi kalau di luar ini kan saya lihat ketika diuji coba juga ini menurut saya malah kurang efektif lah. Ya karena tadi juga saya sudah menyebutkan memang problem untuk program MBG ini di banyak daerah ada yang sukses karena memang lintas sektornya oke, tapi ada juga terhalang dengan adanya distribusi tadi, bahan pangan lokal tersediaan juga seperti apa gitu ya Bu Agi ya. Jadi memang banyak sekali evaluasi yang harus diperbaiki ke depannya mengingat daerah 3T dan lain-lain juga itu kan harus diperhatikan anak-anaknya seperti apa. Dan mungkin masih banyak daerah sana yang kalau di kota-kota nggak masalah, mereka mendapat karena distribusi lebih gampang. Tapi di pelosok seperti apa? Kita nggak tahu gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya menurut Ibu Agi, ini kan menurut Indef alokasi anggaran program MBG untuk tahun 2025 sebesar 71 triliun. Dengan target penerimaan manfaat sekitar 19,40 juta orang. Dalam prakteknya hingga Juni 2025 tercatat penerimaan manfaat baru sekitar 5,2 juta orang. Nah ini mengapa realisasi penerimaan manfaatnya malah saat itu masih jauh di bawah target Bu? Kira-kira seperti apa? Dalam program MBG ini memang sistem pengawasannya kita lihat itu kurang gitu ya. Dan kalau melihat tadi yang dikatakan oleh Mas Angga gitu soal 3T itu yaitu tertinggal, terdepan, terluar, itu memang benar. Dan kemudian tidak berarti harus jauh-jauh dari Jakarta itu ada 3T. Di Jakarta ada Pulau Sabira, suka disebut Sebira misalnya, itu yang kalau pakai perahu nelayan biasa bisa sampai
kalau musim sekarang angin musim barat ya, itu sedang ada badai, ada hujan yang tidak bisa diprediksi, itu bisa sampai 8 jam kita sampai ke sana. Malah teman saya bilang, pernah gue ke sana tuh sampai 10 jam dia bilang gitu. Tapi kalau kita dengan speedboat atau apa bisa sekitar 4 jam 5 jam. Nah, di situ tuh ada SD, ada SMP. Seperti kata Mas Angga tadi, gimana mereka mendapatkan ya caranya? Pasti harus ada indeks kemahalan dong di situ. Transportasinya lebih mahal. Masa anak disuruh makan ikan melulu? Kan nggak mungkin. Jadi memang harus pemerintah memikirkan bagaimana. Ya kalau nggak salah tuh penduduknya sekitar 700 lah atau kurang begitu. Tapi kan tetap aja, jangan mentang-mentang cuma sedikit mereka nggak dilayani, kan tetap saja harus dilayani. Nah, kira-kira mereka ini perlu biaya tambahan berapa? Itu kan harus dilihat. Saya nggak tahu Pulau Sabira itu sekarang sudah mendapatkan atau belum gitu. Tapi seringkali program-program di pusat itu lama sekali menyentuh ke sana bantuan-bantuan. Jadi harus ada sesuatu efektivitas yang supaya bisa mencapai ke daerah itu gitu. Nggak mesti Mas Angga tadi bilang nggak mesti nih harus saat ini juga diolah, harus diterima. Mungkin memang harus ada evaluasi dan juga harus ada strategi lain supaya memang sesuai target gitu. Targetnya yang penerimaan manfaatnya ini kan cukup jauh ya, 19,47 tapi saat ini hanya 5,2. Mungkin belum setengahnya ya. Iya. Belum tapi setengahnya target dari BGN dan Pak Prabowo sendiri sudah mengumumkan sekitar 44 juta penerimaan manfaat itu mereka itu akan tercapai sampai dengan akhir Desember ini. Betul, Pak Prabowo sudah mengumumkan demikian. Jadi itu data Juni yang tadi. Iya, yang ini adalah data Juni. Ini last update itu seperti itu. Jadi seperti misalnya sebelumnya ada sekitar 11.900 dapur SPPG, dapur MBG itu tadi, itu kemudian yang yang menerima manfaatnya itu sekitar misalnya 30 juta gitu. Kalau sekarang sudah 44 juta dan sudah ditutup kan ya pendaftaran untuk dapurnya karena sudah mencapai 30.000. Tapi ternyata dari 30.000 itu kan masih ongoing gitu. Mereka masih ini dan sarjana-sarjananya apa dan sebagainya yang jadi kepalanya, sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI-nya juga masih perlu perekrutan begitu. Dan kemudian juga ya masih target yang masih terus-menerus lah begitu masih ya. Panjang masih jalannya. panjang, ini baru di tahun pertama pasti kan banyak yang harus diperbaiki ya Mas ya dari program MBG ini, apalagi memang kan program bagus di mana untuk mengatasi tantangan gizi Indonesia ini adalah masih menjadi masalah serius. Kalau kita lihat mungkin di kota bisa melihat gitu ya seperti apa, kalau di daerah kan kita nggak tahu. Kita tidak bisa, bahkan saya pernah mengunjungi satu daerah yang seharusnya mungkin mereka menerima tapi sampai saat ini belum menerima. Kita juga nggak tahu tantangan apa yang terjadi gitu ya, maksudnya kayak kok bisa gitu kan. Nah kalau dari dunia usaha untuk mengatasi itu seperti apa? Ya sebenarnya konsep daripada MBG ini kan kemitraan ya, artinya BGN bermitra dengan yayasan untuk mengelola atau membangun dapur gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang secara publik ini belum tersosialisasi dengan baik gitu loh. Ini kan sebenarnya kan bukan project ya, jadi ada kemitraan dan memang nggak bisa bahwa ini memang fungsinya adalah fungsi sosial juga gitu loh, dan malah lebih banyak fungsi sosial. Jadi menurut saya saran saya kepada BGN Pak Dadan ya, senior saya juga di IPB, yang harus dikumpulkan sebenarnya adalah mitra-mitranya. Nah sampai saat ini kebetulan juga saya punya dapur juga nih di kampung saya. Itu kita juga tidak pernah secara formal diundang oleh BGN lalu dilakukan sosialisasi pertemuan. Jadi kadang-kadang info yang kita terima itu nggak komprehensif gitu loh Mbak. Setengah-setengah, hanya lihat dari medsos, hanya ini gitu loh. Jadi kita tidak punya informasi yang komprehensif juga. Hampir setahun nih di 2025 ini kita evaluasi dan ya tadi kita improve gitu. Karena kan sebenarnya target daripada makan bergizi ini kan sebenarnya daerah-daerah remote ya. Bukan hanya yang di perkotaan, tapi kan sekarang kan yang sudah yang terjangkau ini boleh dibilang ya lebih banyak daerah-daerah yang terjangkau. Ya secara secara infrastruktur terjangkau. Padahal daerah-daerah luar ini yang sangat-sangat membutuhkan. Iya, karena memang melihat letak geografis kita Indonesia kan berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa mengandalkan hanya ini udah dapur, tapi kita nggak tahu bagaimana ke sana-sananya gitu. Iya, menurut saya juga kan sebenarnya kalau kita bilang kan infrastruktur yang ada ini kan sekolah ya. Ya memang harus komunikasi dengan level sekolah dan kerjasama
dengan kementerian, misalnya kementerian Didakmen ya gitu kan, harus ada, dan mereka juga harus ada di dalam BGN menurut saya, Mbak, sistemnya itu. Jadi misalnya mereka bisa jadi bagian dari supervisory board, komite pengawas dalam pelaksanaan program ini, Kementerian Dalam Negeri. Jadi ketika ada masalah, mereka nggak merasa ini bagian dari program mereka juga gitu loh. Jadi ada memiliki ya, ada rasa memiliki. Jadi jangan sampai kayak sekolah ini, gue cuman kedapatan ini aja, kedapatan ngumpulin apa namanya itu, tempat makan sampahnya dan lain sebagainya. Ini kan juga omprengan, ngumpulin omprengan. Nah ini kan berarti kan ada problem komunikasi stakeholder yang tidak berjalan dengan baik juga. Nah saran saya setelah 1 tahun ini dievaluasi, mungkin kementerian lembaga yang benar-benar terkait langsung dengan program ini menjadi semacam steering committee atau pengawas di dalam perjalanan program ini. Jadi mereka juga menjadi bagian itu, kalau bisa menjadi bagian juga dari program di kementeriannya. Jadi ya dukungannya banyak, nggak hanya dari BGN aja gitu loh. Iya. Ini saya paham. Jadi memang harus lintas sektor lah ya ini ya. Betul. Apalagi ini kan program prioritasnya Pak Presiden yang selalu disampaikan, apalagi pas ketika campaign, kebetulan kita juga juru bicara beliau juga kan. Ini kan yang selalu dijanjikan oleh pemerintah, dan saya rasa dan itu harus sukses. Harus sukses, dan Pak Presiden ya dengan segala resikonya menjadikan ini menjadi program andalan beliau kan. Jadi kita harus dukung secara. Tapi Bu Agi, hambatan yang paling utama untuk mempercepat atau mengoptimalkan program ini berarti adalah itu kalau kesinambungan semuanya ya. Iya, kalau di lapangan seperti tadi ya, kondisi Medan, banyak pulau-pulau yang terluar, yang dikatakan saja sudah terdepan, terluar, artinya mereka jauh dari akses gitu. Nah sementara kalau yang ketika terjadi di bawah itu yang seperti dikatakan oleh Mas Angga tadi, artinya ya pihak manajemen yang ada di atas, manajemen BGN itu sendiri yang harus dibenahi begitu. Mungkin kedepannya mereka ini kan sebenarnya sebagai entrepreneur, pelatihannya ini kan harus pelatihan bagaimana pengembangan bisnis daripada SPPG yang ada gitu loh, sehingga dia bisa mengkolek misalnya potensi-potensi daerah tersebut. Jadi namanya supply chain-nya dilakukan secara lokal. Nah itu yang menurut saya harus diimprove, dan pelatihnya mohon maaf jangan dari dosen, harus dari juga pelaku usaha gitu loh, yang pelatih bisnisnya praktisi. Jangan nanti yang penting ada tiba-tiba dilakukan pelatihan, ya mohon maaf pelatihnya bukan daripada pelaku usaha ya atau praktisi, tapi dilakukan yang penting misalnya proposal pembuka bisnis yang ngelakuin dari kampus yang nggak paham gitu ya, tapi harus ada kombinasi. Ini challengingnya begitu menurut saya. Mas Angga, saya maafin. Oke, baik Mas Angga. Tadi Mas Angga juga ceritakan kalau Mas Angga punya dapur nih. Mungkin dapurnya di beberapa daerah. Daerah mana Mas? Pertama di kampung saya, kelahiran saya di Indramayu. Baik. Ada 3 dapur di sana. Baik. Nah, tapi sekarang gini, selaku yang punya dapur gitu ya, ini tuh evaluasi terbesar terkait maksudnya kendala logistik, lalu juga sanitasi dapur MBG kan itu yang jadi masalah tuh kan kayak gitu-gitu. Terus lalu juga di tahun pertama seperti ini tuh apa menurut Mas evaluasi terbesar? Pertama mungkin dari awal itu kan Juklak dan Juknisnya yang berubah terus. Kami memahami juga kan ini improvement ya. Tapi ya mungkin kalau itu terjadi kepada orang yang baru memulai bisnis gitu kan seperti ini kan, ini akan jadi kendala. Mungkin kalau saya kan nggak masalah lah, udah biasa lah ya mengatasi hal-hal seperti itu. Tapi mungkin orang yang benar-benar baru levelnya benar-benar UMKM gitu ya, tidak, ini kan juga ini akan menjadi problem juga yang terkadang juga mungkin jembatan komunikasi juga. Kadang-kadang ada core wheel atau apa, Mbak, itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Padahal harusnya perbaikannya seperti apa? Ini sebenarnya kan dengan digitalisasi, teknologi informasi, sosial media, ini kan bisa dijadikan sarana untuk informasi. Untuk informasi, bikin aja kursus singkat gitu, membangun dapur, ditayangkan di YouTube. Tapi kalau kita berbicara mengenai efek ekonomi dari program MBG gini ya, Indef itu kan memperkirakan program MBG pada tahun 2025 bisa mendorong PDB maksud saya hingga 14,61 triliun atau sekitar 0,06% dari PBD nasional. Nah kalau dari sudut kebijakan publik, apakah target efek ekonomi tersebut realistis atau tidak? Dan bagaimana syaratnya agar ini bisa benar-benar dirasakan di semua daerah, Bu? Akan menjadi realistis kalau yang dikatakan oleh Mas Angga tadi dikerjakan. Nah,
Poinnya itu dulu. Iya, komunikasi dan komunikasi itu di bawah akan mencontoh dari pola komunikasi yang ada di atas. Intinya Tapi- mungkin baik, mau sebuah anak Indonesia bergizi semuanya, Iya, itu. angka gizi, stunting dan lain semua ditekan gitu. Benar. Cuman kan kita harus lihat yang lain-lainnya juga gitu ya Bu ya. Nah itu tadi Mbak, karena seperti kata Mas Angga tadi, yang mengikuti dari tahun 2014, 2019, 2024, Pak Prabowo selalu ada kata stunting di setiap Iya, pidatonya. iya. Jadi stunting itu masalah besar buat dia. Iya. Mungkin dia sebagai TNI dulu dia sering ke bawah, dia Iya. juga Pak Juga Prabowo ke ini kan, daerah-daerah. ke daerah-daerah dia ini tercatat sebagai pendiri LSM pertama lah, Iya. LSM pembangunan atau apa di zaman-zaman Soehogi tahun 60-an. Dia hanya masih usia belasan tahun dia sudah membangun LSM itu, dan salah satu programnya kalau tidak salah ingat ya saya baca, dia menggerakkan petani dan juga penduduk gitu yang ada di Gunung Kidul itu untuk menanam singkong, karena singkong itu sebagai supaya kita kuat selalu ada karbohidrat lah di situ, paling nggak karbohidrat walaupun kemudian proteinnya menyusul. Tapi kalau misalnya dengan program ini menggerakkan ekonomi daerah, UMKM dan lainnya sejauh ini seperti apa? Iya, makanya itu kan yang perlu dipikirkan supply chain-nya kan, Iya. men-trigger bagaimana membangun ekosistemnya, dan itu kan nggak mudah, harus ada memang orang-orang yang melit gitu loh. Nah itu kan sebenarnya tugas daripada SPPG itu bukan hanya ngurusin dapur. Yes. Sebenarnya konsepnya nggak hanya ngurusin dapur, tapi dia juga memperluas ekosistemnya. Makanya yang direkrut itu kan Iya. sarjana-sarjana penggerak pembangunan desa atau Indonesia. Jadi untuk menggerakkan ekosistemnya, itu baru akan berdampak pada PDB dan pertumbuhan ekonomi. Kalau ekosistemnya nggak terbentuk, nggak terbentuk, ya akhirnya barangnya juga diambilnya bukan dari lokalnya, malah dari mungkin diimpor atau bahkan mohon maaf ya mungkin juga dari daerah-daerah lain gitu loh. Padahal kan maunya kan terdesentralisasi kan, sehingga benar-benar bukan hanya pekerja yang ada di dapur itu 50 orang kita rekrut atau relawan, tapi kan memperluas lagi. Kalau cuman itu ya hanya membuka lapangan pekerjaan sangat sedikit, tapi kalau ekosistemnya terbentuk itu kan mungkin bisa 10 kali lipat daripada orang yang bekerja di dapur itu yang bisa terdampak kan sebenarnya. Ya karena memang dengan adanya program MBG ini bukan hanya targetnya adalah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tapi juga untuk penggerak ekonomi daerah juga kan ya Ibu ya. Itu. Karena bahan pangan lokal Iya. di situ juga menjadi salah satu syarat utama untuk pemenuhan gizi anak-anak setempat gitu kan. Oke, jadi memang dibutuhkannya ya itu tadi segala sesuatu yang benar, informasinya juga terarah. Iya. Jelas, Ibu udah senyum-senyum aja nih. Iya, soalnya tadi kata Mas Angga soal SPPI itu ya, sarjana penggerak itu dia harus bisa tidak hanya ngomongin atau mengurus soal MBG dapurnya dia yang menjadi tanggung jawabnya dia, tapi juga bagaimana menggerakkan sekitarnya, meriset daerah membuat itu, ide-ide. Ya sementara banyak yang masih fresh graduate, riset Mas. apa nih daerah ini, pangan apa yang bisa menjadi supply chain-nya dan lain sebagainya. Berkomunikasi juga dengan pemerintah daerah, mungkin dengan dukungan apa sehingga bisa tercipta ekosistem di sana kan seperti itu. Jadi ya benar. Jadi kalau misalnya kita mau sukses itu kita gak bisa berdiri sendiri Bu. Jadi memang segala sesuatunya harus terarah, terukur biar kalau misalnya kita mau sesuai target ini ya pencapaian bisa dapat. Kalau saat ini mungkin Ibu bilang terlalu cepat dengan target yang itu kayaknya di luar kuasa kita. Yang ditakutkan adalah menyenangkan Bapak, ya udah kita buat ini sudah target ternyata belum. Yang itu kan kayak gitu. Oke, baiklah. Itu tadi kita sudah banyak sekali berbicara, seru banget, dibuka semuanya gitu ya. Dan tapi saya senang karena ini adalah satu diskusi terbuka gitu ya, dimana Mas Angga juga dari HIPMI, pengusaha, lalu juga punya dapur juga, ada masukan juga harusnya seperti apa. Ibu juga di pengamat pemerintah juga gimana. Sekarang saran pesan dari keduanya untuk program MBG ini supaya lebih bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia dan anaknya tepat sasaran. Mungkin dari Ibu Agi dulu deh. Oke, seperti kita mendidik anak ya. Kalau saya mendidik anak itu jadi orang baik dulu, baru kemudian jadi orang pintar gitu. Jadi kalau orang baik itu akan banyak yang membantu. Orang ketemu dia aja, "Hai kamu apa kabar anakku?" Padahal anakku, tapi orang lain bilang, "Hai sayangku," apa dan sebagainya. Begitu juga dengan MBG. Bukan kualitas, bukan besarnya, bukan kemudian menjadi nomor satu di dunianya yang harus dicapai. Kuantitasnya, nggak ngejar kuantitas, tapi kualitasnya.
walaupun sedikit, tapi itu nanti orang menjadi senang. Dan banyak sekali orang yang kemudian, aduh bagus banget ini MBG, nama Pak Prabowo tetap akan terkenang. Apalagi kalau seandainya kemudian sekarang sih kalau saya lihat memang masalah-masalah soal keracunan sudah mulai tidak banyak terdengar. Terakhir yang di Madiun itu kalau tidak salah ya, itu alhamdulillah lah, karena memang ada sikap tegas yang seandainya seperti itu kemudian ditutuplah MBG-nya begitu untuk sementara. Nah, jadi itu tadi Mbak legowo ya, bahwa ini program besar yang kita tahu Mbak, SDM kita itu seperti apa sih Mas? Angga, susah kan nyari SDM yang bau, yang baik maksudnya, yang kemudian kita coba lulusan SD dan bahkan SD aja banyak yang drop out kalau di Indonesia. Lulusan SD itu bisa sekitar 30% gitu. Terus kemudian kalau ditambah dengan lulusan SMP, lulusan SMA begitu ya, jumlahnya itu di atas 70%. Jadi memang masih dominasi lulusan yang yang less educated itu memang masih banyak banget. Jadi itulah yang jangan berharap bahwa program ini akan langsung menjadi besar tiba-tiba ujuk-ujuk begitu hanya dalam jangka waktu satu tahun. Negara-negara lain seperti India sudah memulainya tahun 1925 dan yang terakhir program pemerintah itu mulai 1995 seingat saya, karena saya melihat filmnya itu. Tapi saya lupa di Net Geo People ataukah di BBC, tapi betul-betul memotret bagaimana India itu kan tadinya negara yang banyak sekali, paling bawah, banyak sekali anak-anak yang tidak ke sekolah karena apa? Membantu orang tuanya di ladang, di kebun, bahkan itu bukan kebun sendiri, hanya supaya orang tuanya bisa makan. Dan orang tua itu hanya memberikan 1 kali makan dalam sehari, bayangkan. Jadi anak bekerja pun tidak pakai, bekerja di ladang, tidak pakai sarapan dan sebagainya. Akhirnya pemerintah bagaimana memutuskan rantai kemiskinan tersebut dan kemudian supaya anak-anak lebih pintar, karena jangan sampai nanti justru generasi mendatang justru lebih parah begitu. Akhirnya mereka iming-imingnya itu, kalau kalian memasukkan anak-anak kalian ke sekolah maka dia akan mendapatkan makan gratis gitu. Jadi setidaknya orang tua menyediakan sekali, sekolah menyediakan sekali, jadi 2 kali. Nah, itu yang membuat mereka kemudian mau. Dan itu dimulai dari skala kecil, bukan besar gitu. Baiklah, Mas Angga. Gimana? Pesan, mungkin ada evaluasi sedikit dari hati Mas. Kalau menurut saya tadi hampir sejam kita diskusi udah banyak masukan ya. Itu mungkin ya masukan faktual ya, kita nggak menambahkan, nggak mengurangkan, tapi yang jelas ya program ini harus jalan terus, harus terus di-improve ya. Ya BGN harus open minded ya, menerima masukan dan saran juga, dan ya harus improve, mencoba berbagai model dan pendekatan juga gitu loh. Jadi jangan rasa bahwa program ini udah nggak bisa dikoreksi gitu loh. Harus modelnya harus satu model dengan model dapur seperti ini saja gitu loh. Ya mungkin model dapur yang sudah berjalan dikoordinasikan, di-improve lagi kualitasnya seperti apa. Juga menurut saya juga BGN-nya juga bisa berinvestasi juga di dapurnya Bu gitu loh. Jadi untuk peningkatan kualitas atau peningkatan infrastruktur, peningkatan daripada peralatan, ini juga jangan juga semuanya harus dibebankan kepada pihak yayasan sebagai mitra kan. Itu kan it's not fair juga kan. Padahal kita menjalankan program daripada BGN mungkin yang sudah berjalan 1 tahun udah bagus ya. BGN-nya juga bisa memberikan dukungan juga, tambahannya nih dari BGN, ini peralatannya apanya dari BGN yang standar kuliah. Apalagi kalau misalnya dikolek secara secara besar BGN, mungkin kan peralatannya bisa jadi efisien Bu. Kalau kita beli satu-satu kan harganya pasti juga akan mahal kan. Tapi kalau distandarkan oleh BGN ngasih support gitu ya kepada dapur-dapur yang udah ada, tempat sampahnya atau apanya atau gimana. Nah itu kan mungkin juga bisa menjadi insentif juga bagi kita gitu. Dan kita itu program yang kolaboratif, dan yang menurut saya juga ya tadi harus disentuh juga nih mitranya nih. Udah hampir 1 tahun ya, kita mitra-mitra belum pernah nih diajak bicara, dikomunikasikan. Saya senang sekali karena narasumber saya kali ini semuanya gemes semuanya. Gemes artian ada gemesnya gitu ya, karena memang saya suka sekali dengan Ibu Agi dan juga Mas Angga. Kita sama-sama diskusi terbuka ya Mas ya, dan Ibu kita mengkritik tapi ada juga sarannya seperti solusinya juga seperti apa. Memang jadi kritik yang konstruktif lah. Jadi juga membangun, tidak hanya kita
mengkritik A, I, U, E, O ini jelek tapi kita nggak ada solusinya. Tapi kita di sini membangun juga gitu. Kalau bisa dijelaskan memang hambatan administratif, logistik, kalau sumber daya di lapangannya itu kan menjadi faktor utama dalam keterlambatan implementasi dari program MBG ini. Apalagi kalau misalnya kita bicara dampak ekonomi diharapkan dengan adanya program MBG ini penerima manfaatnya bukan hanya penerima manfaat saja menerima manfaatnya terkait dengan makanan gizi tapi juga pengusaha lokal, petani, UMKM dan lain juga menerima manfaat dari dampak dari program MBG ini. Dan kita dengan ada podcast ini kita harapkan memang ada perbaikan ke depannya gitu ya untuk segala sesuatunya. Dan bagi anak-anak mungkin yang di daerah-daerah terpencil yang mungkin belum tersalurkan saat ini, kita harapkan tahun pertama mungkin belum. Kita harapkan nanti demi keberlangsungan program MBG ini dengan adanya evaluasi, perbaikan, semuanya akan jauh lebih baik dan MBG pastinya akan terbagi atau tersalur ke penerima manfaat yang sesuai. Baiklah Mas Angga, Bu Agi, terima kasih untuk energi positifnya hari ini. Semuanya gemes, terima kasih. Dan terima kasih teman-teman gemes semuanya sudah menyaksikan podcast Gemes kali ini, Generasi Emas, Generasi Sehat, persembahan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Saya Permatasari Hara pamit dan sampai jumpa. Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat.